Bapak Ibu, di kegiatan ini kami berempat akan mengawali untuk menyampaikan aksi nyata pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Kami berempat, yaitu saya sendiri, Wiwini Lastri, kemudian Bu Dita Ferdiana, Bu Elwi, dan Pak Hilal, nanti akan secara bergantian menyampaikan tentang disiplin positif. Agenda, lanjut Bu Ika. Agenda kita yaitu pembukaan, yang kemudian yang kedua adalah tujuan dari diseminasi ini, pemahaman budaya positif, berbagi praktek baik, dan yang terakhir tentunya referensi. Pembukaan Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan ini. Mari kita buka dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tujuan dari diseminasi antara lain peserta diseminasi mampu memahami disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungan serta dapat menerapkannya. Di samping itu, peserta diseminasi mampu memahami makna kontrol dari paparan teori Dr. William Glasser serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Lanjut Bu Eka. Pertanyaan tematik Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan, ya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut ini? Ya, saya minta pendapatnya ya. Jadi, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini yang pertama. Kemudian, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian pertanyaan tematik yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya pengen ada pendapatnya, apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut ini? Untuk yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Mungkin Bu Putri? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau menurut saya tergantung hukumannya, bisa ya bisa tidak, tergantung apa kesalahannya. Jadi nanti hukumannya itu menyesuaikan dari kesalahannya. Oke, terima kasih Bu Putri. Berarti setuju ya? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Berarti 50-50. Okay. Kemudian mungkin ada yang lain, Bu Muanasa mungkin? Kalau menurut saya hukuman itu dapat meningkatkan kedisiplinan anak, namun hanya secara eksternal, jadi tidak dari internal. Jadi anak itu mengikuti patuh apa yang kita harapkan karena takut. Jadi dan ini kalau dari eksternal itu kurang efektif gitu untuk keberlanjutannya. Jadi kalau hukuman meningkatkan disiplin ya, namun hanya secara eksternal. Nah, yang PR jadi bagi kita itu meningkatkan secara kedisiplinan itu secara internal. Itu dulu. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya minta pendapatnya, mungkin Pak Bata berpendapat, monggo. Ya, terima kasih. Untuk yang kedua saya sangat setuju karena pemberian hukuman yang positif, misalnya anak diminta untuk sholat duha, anak diminta untuk baca surat-surat pendek, anak diminta untuk membersihkan halaman sekolah, itu bisa merubah karakter anak dari yang tidak disiplin menjadi disiplin. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Barka. Ada pendapat lain dari
Bu Andi mungkin, monggo. Ya, hampir mirip dengan Pak Banda. Saya juga sangat setuju dengan pemberian dukungan yang positif itu bisa meningkatkan paling tidak anak itu bisa disiplin. Seperti contohnya disuruh untuk sholat duha, kemudian yang kemarin juga dilakukan untuk menulis surat-surat pendek. Berarti itu nanti akan terwujud pada diri anak itu timbul lebih baik lagi. Oke, terima kasih Bu Andi, luar biasa. Kemudian untuk pertanyaan pemantik yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bu Lila, mungkin berkomentar. Terima kasih. Menurut saya pasti kalau anak diberikan penghargaan pasti dia akan merasa bangga, dan itu sudah termasuk pemberian motivasi belajar kepada anak. Meskipun hanya diberikan sebuah permen kecil, tapi menurut dia itu bermakna. Terima kasih. Oke, cukup ya. Dari jawaban-jawaban yang sudah disampaikan tadi, bahwasanya ada yang setuju dengan hukuman. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, itu dapat mendisiplinkan anak. Ada yang setuju seperti itu. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah nanti pendapat-pendapat Bapak Ibu guru itu sudah sesuai dengan tujuan kurikulum Merdeka Belajar di sini? Apakah tidak? Lebih lanjutnya nanti kita akan membahas tentang disiplin positif. Diperbolehkan atau tidak, bahwasanya hukuman itu baik atau tidak, konsekuensi itu baik atau tidak. Kita menjaga murid itu merasa bersalah dengan apa yang sudah dilanggar, itu bagaimana? Itu dengan adanya nanti segitiga restitusi dan sebagainya. Oke, lanjut Bu Eka. Oke, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini salah satu nanti yang akan kita pelajari di sini. Apakah pendapat Bapak Ibu nanti itu sudah sesuai atau Bapak Ibu selama ini saya memberikan berperan sebagai manajer atau sebagai penghukum, itu nanti kita sudah akan merasakan sendiri-sendiri. Oke, perubahan paradigma, kegiatan kepala tangan, ya Bapak Ibu, saya minta ini untuk membagi ini ya di situ. Silakan Bapak Ibu masing-masing mengambil kertas ya. Cobalah secara kertas kecil tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan tangan ya. Jadi setelah menulis segala sesuatu tentang apapun ya, silakan ditulis di kertas tentang apapun. Setelah itu silakan digenggam ya. Kemudian ya, silakan digenggam. Sudah Bapak Ibu? Silakan ditulis. Tulis apapun Bu Enda. Tulis apapun ya. Kemudian genggamlah kertas dan tulisan yang sudah Bapak Ibu lakukan tadi. Sudah? Digenggam dengan erat. Digenggam dengan erat ya? Bisa ditunjukkan, digenggam dengan erat? Bisa ditunjukkan? Oke. Kemudian teman Anda yang B mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk dengan mengancam, ya, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja. Oke, coba dilakukan, ya. Apakah genggaman tadi, genggaman yang sudah Bapak Ibu lakukan tadi, ya, berusaha untuk diminta oleh temannya, ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Rusuh. Kemudian mana apa yang terjadi? Berusaha mempertahankan. Berusaha untuk mempertahankan. Melindungi yang dipunyai. Melindungi yang dipunyai. Panon ayat? Hayal-hayalan. Ya. Apa alasan Anda membuka atau menutup kepalan tangan tersebut? Apa?
tujuannya? Memberikan atau membuka atau menutup? Iya, kalau saya tidak sampaikan karena itu penting buat saya. Penting untuk Bulila, sesuatu yang penting untuk Bulila. Gimana? Saya sudah memperhatikannya karena penting juga. Kalau seandainya Bu Ana ditukar uang 1 miliar untuk membuka tangan tersebut, apakah kita mempertahankan atau bagaimana? Seandainya itu ditukar. Kalau tidak ada, tidak boleh. Kalau uangnya ada 1 miliar, boleh. Tapi kalau berhubung nggak ada, nggak boleh. Kalau ada uangnya 1 miliar itu boleh diberikan. Tapi kalau tidak, karena berhubung uangnya tidak ada, berarti tidak boleh. Intinya berarti yang ada di kepala tangan Bu Endang berarti sangat berharga. Karena apa? Tidak boleh, karena tidak ada uangnya. Kemudian, siapakah yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa yang memegang kendali? Saya sendiri. Pikiran saya. Pikirannya Pak Nurhayan sendiri. Kawan saya. Iya, teman sebelah. Teman sebelah. Diri sendiri. Hati. Ya. Jadi segala sesuatu itu bahwasanya yang memegang kendali itu adalah diri sendiri. Ya. Karena apa? Sesuai di nurani. Apa yang kita miliki itu harus kita pertahankan dengan sebaik mungkin. Oke, kemudian lanjut BK. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ini menurut William Glasser tentang miskonsepsi makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ya. Bahwasanya pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid. Ya. Sama dengan panjenengan tadi, punya sesuatu yang sudah digenggam, tapi kita tidak bisa memaksa untuk meminta. Ya. Karena apa? Itu sangat berarti untuk kita sendiri. Ya. Kemudian, walaupun tampaknya guru sedang mengatur perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Lanjut BK. Teori kontrol, ya. Berikutnya yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini maksudnya adalah penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol yang sudah dilakukan tadi, membujuk dengan cara bagaimanapun, bisa dengan menghardik, bisa dengan merayu, dengan menjanjikan uang 1 miliar yang tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Endang bahwasannya ono duit ya disampaikan, kalau tidak ada uangnya tidak akan diberikan. Seperti ini, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Kemudian, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, ini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tadi, piye caranya aku mendapatkan hal yang saya inginkan, memaksa dengan tadi, bisa dengan secara halus, bisa dengan secara kekerasan, bisa dengan secara memaksa, bisa dengan secara hadiah ataupun yang lainnya. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat
hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ya, di sini jelas Bapak Ibu, kalau kita sudah memaksakan dengan segala sesuatu nantinya akan tidak baik dan terjadinya permusuhan. Oke, lanjut Bu Eka. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Tadi sudah dijawab Bapak Ibu bahwa salah satunya adalah diri sendiri. Ini stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya atau pilihannya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol atau pilihan kita adalah semua perilaku memiliki tujuan. Ya, bahwasanya kita itu melakukan pelanggaran, kita melakukan kedisiplinan, itu adalah semuanya memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena itu tadi masing-masing memiliki tujuan dan masing-masing adalah merupakan kontrol dari dirinya sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Ya, lanjut Bu. Oke. Makna disiplin. Ya Bapak Ibu ya. Dari penyampaian yang sudah saya sampaikan tadi bahwasanya intinya bahwasanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kepada orang lain dan kita tidak bisa dipaksakan kehendak oleh orang lain. Seperti itu. Selanjutnya yaitu makna disiplin. Ya. Makna disiplin ini akan disampaikan oleh rekan saya Bapak Hilal. Ya. Selanjutnya untuk penjelasannya Pak Hilal, monggo dilanjut, dipersilakan. Untuk makna disiplin. Bapak Ibu masih semangat ya? Terima kasih. Monggo Pak Hilal. Saya masih semangat. Baik Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tadi Bu Wiwi sudah dijelaskan tentang paradigma perubahan, sebagaimana sudah dicontohkan tadi, Bapak Ibu sudah mengepalkan tangan. Nah, di dalam tangan tersebut ada sesuatu yang sangat berharga, ya kan? Nah, Bapak Ibu tentunya juga sudah berusaha penuh untuk mempertahankan dan tidak boleh ada seorang pun yang bisa mengambil. Itu perubahan paradigma yang sudah dijelaskan oleh Bu Wiwi. Nah, sekarang kita lanjut ke mana disiplin. Kalau boleh tahu, apa sih sebenarnya disiplin itu? Ada yang bisa menjawab? Buana, apa disiplin itu sebenarnya? Saya Pak. Iya. Melaksanakan tata tertib atau menjalankan aturan. Melaksanakan tata tertib atau menjalankan aturan. Diulang Pak ya, biar suaranya masuk di ini. Disiplin itu adalah menjalankan aturan, baik itu di sekolah maupun di mana-mana akan mencapai suatu perubahan yang baik Pak. Baik, terima kasih Pak ya. Kalau menurut Bu Andi, makna disiplin sebenarnya? Jawab. Disiplin menurut saya itu memenuhi aturan atau mentaati aturan yang ada. Berarti dijalankan sesuai dengan tata caranya. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas pendapatnya Pak Yan dan Bu Andi. Kalau kita lihat di slide,
Di sini disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang bunyinya disiplina atau artinya belajar. Nah, mana asli dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita di Indonesia, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi sudah betul apa yang diutarakan oleh Pak Hayan dan Bu Ani tadi. Sebagai contoh disiplin nyata dalam pembelajaran kita sehari-hari ya. Misalkan Bapak Ibu sedang mengajar, tiba-tiba ada siswa yang datang terlambat. Kira-kira dia disiplin atau tidak itu? Tidak kan? Tidak. Nah, sudah jelas dia tidak disiplin. Nah, kemudian disiplin ini kan tadi kalau dalam bahasa Latin artinya kan belajar. Kemudian diadopsi di Indonesia ini menjadi budaya kita itu bukan berarti belajar, tapi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi dia melaksanakan itu karena patuh terhadap orang lain. Contohnya di sekolah kita kan sudah ditetapkan aturan-aturan atau tata tertib sekolah. Misalkan tidak boleh datang terlambat, kemudian masuk jam 7.00 pas. Nah, untuk mendisiplinkan anak ini maka dibuat tata tertib tadi. Tapi pola pikir anak akan berubah atau berbeda ketika dia ditanya kenapa kamu terlambat, kenapa kamu tidak berdisiplin. Maka mereka sekilas akan menjawab karena aturan untuk dilanggar, dan antara manusia ya. Aturan itu untuk dilanggar. Kemudian yang kedua, mereka melaksanakan tata tertib itu dengan penuh tekanan. Tekanan dalam artian dia tidak nyaman. Kenapa harus dibuat aturan seperti ini? Kenapa tidak boleh terlambat? Semua itu padahal sudah teratur di dalam tata tertib sekolah yang tujuannya adalah untuk mendisiplinkan anak biar menjadi generasi muda yang lebih baik. Lanjut dulu kita. Pertanyaan pemantik, bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan bagi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasan Anda. Mungkin ada yang berpendapat. Pak Lutfi monggo berpendapat. Bahasa lebih Disiplin tadi sudah dijelaskan secara teoritis bahwa disiplin itu maknanya adalah belajar. Di sini dipahami bahwa disiplin sebenarnya belajar untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau dalam bahasa Islam itu dinamakan ihsan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka menurut saya tidak ada hal yang lebih strategis daripada memupuk iman dan takwa anak. Jadi anak itu harus dibuka kesadarannya melalui kemampuan atau sense ketakwaannya. Dia patuh, dia sholat, dia tidak jahat, dia baik. Itu karena memang panggilan hatinya. Karena memang dia takut Allah, bukan karena takut peraturan. Makanya untuk menegakkan disiplin, saya mempunyai rumus mutlak bahwa ketika sholatnya anak itu baik, maka indikator semuanya akan menjadi baik. Jadi bukan karena apa, tapi karena untuk melatih ini sebenarnya. Jadi disiplin itu memang harus dibuka dari kesadaran dalam diri manusia sendiri. Ketika imannya kuat, ketika takwanya kuat, maka ada orang, tidak ada orang, ada aturan, tidak ada aturan, sama saja. Dia akan konsisten dan istiqomah. Begitu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Zanovi. Tepuk tangan untuk Mas. Ada satu lagi berpendapat, Bu Putri monggo. Jika di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran budaya kita tentang terlambat atau tidak, atau memberikan hadiah bagi yang tepat waktu, apakah Anda, saya
akan tepat datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Ini kalau jawaban jujur ya Bu Yeti ya. Tidak. Andaikan tidak ada potongan uang dari gaji saya itu saya mengajar itu tepat di jam saya, bukan kok misal saya dapat jam 34, itu kan jamnya 8:30, saya itu paling tidak ya jam 8 itu sekarang datang. Itu kalau tidak ada potongan gaji ya, itu dari diri saya. Tapi berhubung ada potongan gaji, saya dilatih oleh kepala sekolah saya, Bapak Anang yang terhormat. Pak, Putri Pak. Pak Bapak Anang saya Budin, itu saya belajar untuk disiplin tepat waktu, berangkat jam 7 sampai sekolah, jam 3 baru pulang, dan itu sudah saya laksanakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Putri. Monggo Pak Iwan dilanjut lagi. Lanjut satu lagi pendapat dari Bu Andin atau Bu Andin? Bu Diana, monggo. Kalau menurut saya ada aturan ataupun tidak, saya akan tetap mengajar pada waktu tepat waktu. Baik, terima kasih Bu. Lanjut Bu Eka. Pokoknya kita ini cari murid yang baik-baik saja. Semuanya sudah gugur. Baik, untuk pemikiran Diana Dewantoro ini selaras dengan pemikiran Diana Gosen, yang artinya adalah untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi misalnya setiap anak yang mau menjadi murid atau bersekolah, harusnya itu dia berpikir dari dalam jiwa itu sendiri bahwa dia benar-benar niat ingin sekolah, memiliki motivasi intrinsik, bukan semata-mata dengan tujuan yang lain. Misalkan kalau sekarang kan anak sekolah lebih identik yang penting dapat ijazah. Kalau dulu zaman kita SD, SMP, sekolah niatnya sekolah pengen pintar, kemudian menjadi orang yang sukses dan bisa dibanggakan orang tua. Betul ya? Tapi kalau pemikiran anak sekarang berbeda. Dia lebih yang penting dapat ijazah. Nah itu yang harus kita rubah pola pikir anak tersebut mulai dari sekarang. Lanjut. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi jelas di sini sebagai guru kita harus bisa mendidik, membimbing dan menuntun agar anak-anak bisa memiliki nilai-nilai moral atau nilai-nilai kebajikan yang baik yang berkarakter sesuai dengan profil belajar Pancasila yang sudah kami jelaskan dari awal tadi. Lanjut. Ini ada nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini ditegas oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini disampaikan oleh Diana Gosen pada tahun 1998. Dan yang terakhir, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak yang bisa kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Tadi ada berapa profil belajar Pancasila? Nah, yang pertama adalah beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Dan yang kedua, mandiri, gotong royong, kreatif, berkebinekaan global dan inovatif. Manakah motivasi Anda? Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang
mendasari tindakan Anda? Ini adalah pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab. Jika dihadapkan pada suatu kegiatan yang harus Bapak Ibu hadiri, nah kira-kira motivasi Bapak Ibu itu apa untuk mengikuti kegiatan tersebut? Nah, di sini ada 3 jawaban. Yang pertama, karena takut ada teguran. Kemudian yang kedua, ingin dipuji orang-orang di sekitar kita. Atau yang ketiga, karena panggilan hati, ingin menjadi pemimpin pembelajaran dan jadi panutan. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Dari ketiga pernyataan tersebut, monggo, mana? 1 atau yang 2 atau yang 3, monggo Pak Rafael. Oh, bagaimana Pak Sekolah? Menurut saya yaitu adanya ke beberapa ya. Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda? Itu motivasi pertama. Menurut saya ketiga ini, kalau saya ada acara-acara ini, selain ketiga ini kecenderungan untuk belajar. Belajar itu apa? Kan proses melakukan sesuatu dan yang tidak bisa menjadi bisa. Terima kasih. Berarti pilihan ketiga Pak Ajar ya? Pilihan yang ketiga nih Pak Nurkaya, motivasi ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Bu Endang, monggo. Saya juga nomor 3, itu kalau dulu, tapi sekarang sudah tidak ini lagi. Semangat Bu Endang. Sekarang itu saja. Berarti sekarang yang nomor 1, takut ditegur oleh. Iya, mungkin. Ya, dari Bu Endang, motivasi yang pertama. Ada lagi yang berpendapat? Bu Ana, monggo. Kalau saya di awal-awal itu takut ditegur, tapi berawal dari takut ditegur ini akhirnya membawa kebiasaan positif bagi saya. Itu akhirnya Jadi penakut. belajar. Enggak. Nah, jadi awal memang gitu. Jadi saya takut gitu ya, tapi akhirnya dari situ dari terpaksa ternyata ada proses belajar. Baik, terima kasih. Ada lagi Bu Bibi? Cukup ya? Baik, lanjut Bu Eka. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia yang digagas oleh Diana Dosen dalam buku The Group Student School Discipline. Ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini, apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Mungkin karena tadi takut ditegur oleh panitia, takut ditegur oleh atasan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, biasanya mendapat pujian. Oh, Pak Alfi sangat rajin sekali. Ada yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi ini motivasi yang ketiga tadi, yaitu sebagai pembelajar sampai akhir hayat. Baik, itu Bapak Ibu, untuk materi dari saya selanjutnya akan disambung oleh Bu Elwiada. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Adil atas waktunya. Bu Eka boleh di slide sebelum sudah. Untuk motivasi kan kita sudah tahu ya, tadi dijelaskan sama Pak Bilal bahwa motivasi itu ada motivasi eksternal, internal. Ini sudah jelas ya. Langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Tolong berikan slide selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk 5 kebutuhan dasar manusia, jadi manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar.
Yang namanya kebutuhan dasar adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka dia akan memenuhinya dengan cara yang radikal atau kurang positif ya. Sebelum kita masuk ke 5 kebutuhan dasar, ada pertanyaan pemantik. Saya bacakan ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Pertanyaan pertama. Kemudian menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar apa yang berusaha dipenuhi oleh Doni? Silakan berpendapat. Itu ada 3 pertanyaan. Jadi yang mana Bu? Apa yang pemantik? Dari atas Ibu Ambar itu dipahami ya, kemudian dijawab pertanyaannya. Itu ada jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Itu pertanyaan pertama. Silakan dipilih. Yang kedua yaitu pertanyaannya, apa alasan Doni melakukan hal itu? Enggak boleh mobilnya juga mana? Seandainya kalau kita ini sebagai Ibu Ambar, seandainya Bapak Ibu menjadi Ibu Ambar, ini sama seperti saya guru BK sering mengalami kasus yang seperti ini. Kita bertukar posisi. Seandainya Bu Andin seperti saya, ketika menghadapi Doni yang sering merampas bekal temannya, apa yang akan Bu Andin lakukan? Oke, saya akan berusaha menjawab. Yang pertama, saya akan menasihati Doni. Pertama, dia berusaha untuk minta bekal ke teman-temannya. Karena mungkin ada situasi atau apa yang terjadi di rumah sehingga orang tua nggak bisa membawa bekal dari rumah. Kebutuhan dasar apa yang dipenuhi? Yang bisa dipenuhi Itu ada pilihan Bu Andin, pilihan penguasaan, ada cinta dan kasih sayang, kemudian kebutuhan bertahan hidup, kesenangan. Yang dilakukan Doni, Kebutuhan bertahan hidup karena dia kalau tidak makan Mati. betul sekali. Bisa berikut tepuk tangan untuk Bu Andin. Betul ya. Jadi karena merampas bekal itu termasuk kebutuhan dasar, kebutuhan bertahan hidup. Ya. Selanjutnya Bu Eka. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Saya jelaskan. Yang pertama adalah kebutuhan. Jadi setiap manusia itu butuh ini. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival, yaitu yang bersifat fisiologis seperti makan, minum, tidur, rumah, kesehatan, dan kebutuhan biologis. Kemudian yang kedua yaitu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima oleh wanita itu terbawa kasih sayang. kasih sayang. Tuna asmara. Yang ketiga yaitu penguasaan atau validasi. Ini pengakuan atas kemampuan kita. Lalu yang keempat, kebebasan, yaitu bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan, yaitu kesenangan bermain, tertawa. Seperti kalau ini yang tertawanya ini vibes-nya positif banget, nular. Kalau dia ketawa pasti yang sebenarnya itu ya, dibalik itu ya seperti itu. Ya. Emang gue apaan? Kira-kira apa sih hubungannya kebutuhan dasar ini dengan siswa kita? Ya, Rat. Ada yang sudah tahu? Banyak. Alfi, ya. Kebutuhan dasar manusia ini harus dipenuhi oleh siswa. Kalau tidak dipenuhi, dia akan bermasalah. Kemudian dia bisa melakukannya dengan cara yang Tidak baik atau negatif, seperti meloncat pagar,
Dua BP. Ini saya berikan contoh yang nomor 3, yaitu ada validasi atau pengakuan. Saya membawa sebuah apa namanya? Lidi. Ya. Lidi ini, biteng ini, jika kita ingin dia terlihat lebih pendek, diapakan? Dimajukan sampai ke bawah. Dipotong, apalagi jawabannya? Apa nih yang dipotong? Ini saya sudah ukur 25 cm. Mata saya dipotong. Diapakan buana? Ditekuk mungkin. Ditekuk hampir sama ya. Kita tekuk. Terus apa lagi? Kita potong. Apa lagi? Ada jawaban lain? Selain ditekuk, oleh di Dijauhkan kalau sana. dijauhkan. Tapi kalau diukur bagaimana? Tetap. Nah, berarti ditekuk, dibuang, dikepel-kepel, begitu ya. Ada jawaban lain? Ayo, 1, 2, 3. Ditekuk tapi nggak sampai pepet. Yang disembunyikan. Tapi kan dia tetap menyembunyikan, mengurangi. Saya hanya meminta terlihat. Oh, terlihat. Ditekuk di bulatan kecil. Ditekuk di bulatan kecil. Oke, terima jawabannya ya. Jawabannya barang yang lebih besar. Cari barang yang wah, ini jawaban yang sangat sekali. Ini yang saya tunggu. Coba ulangi Bu Putri. Cari barang yang lebih besar. Cari barang yang lebih besar. Seperti saya kalau sama anak saya ya besar saya, tapi kalau saya sama tepuk tangan untuk Bu Putri. Ini jawabannya saya tunggu. Ya. Kalau kita ingin terlihat lebih pendek, memang dia terlihat lebih pendek bisa. Tapi kita lihat ibaratnya adalah lingkungan kita, lingkungan kerja atau lingkungan teman kita. Yang berhubungan dengan pengakuan. Kita, setiap orang pasti butuh yang namanya aku lulus kerja, aku lulus mergawe, tapi gak dianggap. Pernah gak kita seperti itu? Sejauh itu. Aku wes bunyi-bunyi garap, lembur, gak digawe, biar aku gak digawe. Kita seperti itu. Pernah. Nah, berarti intinya setiap orang itu butuh yang namanya apa? Diakui. Nah, kalau kita ingin diakui prestasi kita, yang pertama dengan cara mematahkan orang lain. Kan ini pertanyaan yang pertama kan dipatahkan. Putri belum diakui, dia masih terdaftar. Belum masuk daftar di. Terdaftar diakui bersama. Ini ibarat kita atau murid kita. Ibaratnya kalau kebutuhan dasar kita nggak terpenuhi itu akan seperti ini. Kita akan memaksa menggunakan segala macam cara untuk agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Nah, kita patahkan. Contoh, kalau kita ingin berprestasi, aku pengen kelihatan bagus berprestasi. Caranya, konsepku piye? Contoh kecil, kalau anak-anak mengerjakan tugas kelompok kan, anaknya gak mengerjakan. Wes kata tulis jenuh. Itu salah satu contoh ya kecil. Padahal konsolnya itu juga ikut mengerjakan, kan juga ikut turun bayar. Kan termasuk ada yang gak ikut sama sekali lah. Akan tapi meskipun dia gak ikut ngerjakan terus bayar, tetap ingin dia namanya setiap manusia. Akreditasi. Nah, kalau kita yang ingin dianggap berprestasi dengan mematahkan teman mesra, ibaratnya kita lari dengan cara menjegal orang teman atau orang nyeletik. Nah, tapi kalau yang kedua kita membawa ide yang lebih besar, bagaimana? Bedanya apa? Yang pertama dan kedua.
Iya. Bedanya apa? Kalau ini kan ibaratnya ini nggak dipatahkan, ini kan saya lempet tadi ya. Ibaratnya nggak jadi saya buat patahkan. Kita ingin terlihat lebih besar dan teman kita terlihat lebih pendek, tapi tidak melukai. Yang ini. Kalau yang tadi saya patahkan, bagaimana? Melukai, menyakiti orang lain. Sedangkan yang ini kalau saya bawa yang lebih besar, kita terlihat berprestasi, tapi menyakiti orang lain enggak? Merugikan orang lain enggak? Enggak. Menyenangkan. Mbak, saya tanya Pak Lutfi, bedanya apa? Yang pertama, ketika saya motong-motongin dengan yang ini, Apanya sih? perbedaannya. Kalau kita ingin terlihat berprestasi dengan cara ini menjatuhkan teman kita, menghancurkan teman kita. Kalau yang kedua, kita membawa yang lebih besar. Ibaratnya kita itu kita belajar bagaimana membuat kita itu lebih berprestasi, bukan menghancurkan teman kita, tapi lebih bagus pada kita. Bedanya apa? Berprestasi tapi tidak menghancurkan. Iya, bedanya apa dengan yang pertama? Ya, bagaimana caranya membunuh tanpa bergerak? Membunuh bayaran. Kok diracun kan? Kalau yang pertama, kita berprestasi dengan cara mematikan atau memperbuatkan orang lain. Intinya kita fokus pada kesalahan orang lain. Kita fokus agar orang lain jatuh, tidak terlihat bagus, salah, menjadikan teman kita. Sedangkan kalau kita bawa yang lebih besar, kita membuat diri kita itu berprestasi, menambah skill, mengasah kemampuan. Kita berprestasi, tapi tanpa merendahkan. Intinya kita fokus pada Diri kita sendiri. Ya. Setuju? Setuju? Kira-kira inilah kalau kebutuhan dasar manusia di anak kita tidak terpenuhi, mereka akan melakukan segala macam cara, baik itu positif maupun negatif. Kasih saya nggak apa? Bisa tidak mendapatkan saya. Di balik layar, Pak. Di balik layar. Di balik. Ini ya jawaban yang menurut. Oke, selanjutnya tadi sudah dibahas tentang hukuman. Nah, ini adalah cara kita bagaimana menindak murid kita kalau mereka sedang melakukan kesalahan. Kita identifikasi dia melakukan kesalahan itu karena kenapa? Apakah ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh dia? Kayak tadi yang merebut kotak makan, apakah karena kebutuhan hidup atau kasih sayang dia di rumah tinggal sama mbaknya mendoakan bom. Itu ya kayak menarik perhatian kita untuk memperhatikan dia di sekolah. Ya, kira-kira sudah itu ya, sudah komen ya antara hubungan siswa dengan kebutuhan dasar. Oke. Selanjutnya boleh. Selanjutnya ada pertanyaan reflektif. Yang bacakan ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Ini nggak ada Pak Pri ya. Oh, ada Pak Hilal. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaan pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Lalu mengapa? Tidak. Mengapa?
menurut saya tidak setuju apa yang disampaikan Pak Seno. Walaupun ada siswa yang seperti itu, guru memberikan arahan-arahan sehingga situasi menjadi baik, anak tadi tidak ditertawakan, sehingga bagaimana upaya-upaya motivasi itu anak menjadi mau belajar dan tidak ditertawakan temannya. Terima kasih. Terima kasih Maria. Langsung ya lanjut pertanyaan kedua Bu Ming ya. Pertanyaan yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Lalu mengapa? berpendapat. Hukuman karena tidak sesuai dengan kesalahan dari IFA, jadi itu dikatakan hukuman. Karena permasalahannya dengan konsekuensinya tidak nyambung. Kemudian lanjut pertanyaan ketiga, jika Anda menjadi Pak Seno, langkah apa yang akan Anda lakukan? Putri, mungkin monggo. Menganalisis IPA, cantik apa? Kenapa? Yang akan saya lakukan benar kata Pak Lutfi, menganalisis IPA, maksudnya permasalahannya IPA. Kenapa dia tidak bisa matematika, atau ada masalah apa, atau bagaimana, kenapa kok tadi ngelamun atau apa ya? Enggak, tidak sesuai di mapel saya. Terima kasih Bu Putri. Ya, jadi jawabannya kalau Bu Putri jadi Pak Seno, dia belajar jadi guru BK. Itu jadi guru BK. Kalau jadi Pak Seno, langkah apa yang dilakukan? Yang pertama adalah menganalisis kenapa si IPA ini tidak fokus di mata pelajarannya dan lebih suka menggambar. Mungkin untuk langkah selanjutnya juga peminatan kelas, ya, peminatan ekstrakurikuler, masuk di ekstra seni ya Pak? Ini menggambar orang. Melukis atau menggambar. Ya. Tandanya boleh kan? Kemudian ini ada beberapa pernyataan, ada pilihan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali. Ini memilih ya, memilih. Apakah Bukan menjawab satu persatu Bu. Gimana? Ini menjawab satu persatu. Bukan memilih, tapi menjawab satu persatu. Paragraf. Yang pertama, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya berupa saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang pertama hukuman. Kemudian yang kedua. Yang kedua yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Termasuk hukuman apa konsekuensi Pak? Hukuman. Ada yang berpendapat konsekuensi, ada yang berpendapat konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Dia coret-coret sendiri, kemudian dia diminta untuk menghapuskan. Kalian mungkin sudah mulai kehilangan fokus. Konsekuensi. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk hukuman karena tidak nyambung di antara masker dan push up. Yang lebih bagus adalah permintaannya untuk membeli masker. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini dari guru PJOK ya, jadi konsekuensi karena kita terlambat pada jam mapel PJOK. Itu udah menit nyambung. Next buka. Nah, ini kita masuk pada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mungkin yang masih ada yang belum terlalu paham bedanya hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, dia berupa sesuatu yang menyakitkan, baik itu
dia secara fisik atau secara verbal dia tersakiti dan terpaksa. Kemudian konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Contohnya kayak tadi, kalau sampean coret-coret meja, maka harus bertanggung jawab untuk membersihkan. Kemudian membuat anak sakit atau fisik maupun hati, seperti yang saya bahas tadi, anak itu tersakiti secara fisik dan verbal. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, hanya saat itu saja. Lalu kalau hukuman lagi perbedaannya, anak membenci kedisiplinan. Karena apa? Dia jadi benci disiplin. Karena kalau saya nggak disiplin, saya pasti dihukum. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Karena apa? Tadi kalau kita berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kalau untuk hukuman, dia berupa paksaan. Jadi dia satu arah, sepihak. Saya yang sebagai guru menentukan, sama harus begini hukum. Tapi kalau konsekuensinya dia ada stimulus dan tanggapan. Kita ada kayak semacam negosiasi sebelumnya. Kalau sampean besok terlambat harus seperti ini. Nah, itu dua arah. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Yang konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Lalu hukuman dia adalah konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian yang hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ini yang paling banyak saya temui dan saya pernah mengalaminya sendiri juga. Karena saya takut dihukum, jadi saya belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ya, saya pernah mengalami di sekolah. Itu rahasia. Kemudian untuk konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Anak paham bahwa kalau saya berbuat seperti ini, maka saya harus menanggung resikonya. Jadi dia belajar mematuhi peraturan. Kemudian yang hukuman, anak-anak merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Karena hukuman itu kan biasanya di depan teman-temannya yang lain. Terus kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Namanya bebas. Ini ada lagi pertanyaan reflektif. Yang kedua, saya bacakan. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas. Ini guru SD ya. Dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya, Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Dan benar saja, pada saat mau masuk ke kelas, usai jam istirahat, murid-murid kelas kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Kenapa ketika Bu Anas masuk, anak-anak itu bisa masuk kelas dengan rapi. Akan tetapi ketika Bu Anas tidak masuk, anak-anak kenapa kok masuk kelasnya itu berebutan? Di sini ada konsep pemberian hadiah. Jadi anak-anak itu bisa mengikuti Bu Anas karena diiming-imingi dengan hadiah, di reward. Nah, di reward ini dia hanya mendorong anak itu mengikuti aturan secara eksternal, tidak dari dalam diri, sehingga sifatnya itu sementara. Ketika itu tidak dilakukan lagi, maka anak-anak itu bisa kembali seperti semula. Nah,
untuk pemberian hadiah ini memang sebaiknya bisa diberikan, namun itu hanya di awal. Lambat laun harus dilepas sehingga nanti terbiasa muncul motivasi internal. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ana. Jadi motivasi yang diberikan Bu Anas sementara adalah motivasi yang bersifat eksternal atau ekstrinsik. Sedangkan yang harus kita lakukan selanjutnya adalah memberikan anak-anak motivasi secara intrinsik atau internal. Ini ada sedikit quote ya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Oke, Bapak Ibu, sekian dari penjelasan saya tentang kebutuhan dasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Gita. Maaf, Bu Gita. Terima kasih Bu Erwi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Bu Erwi yang tadi kita sudah belajar tentang hukuman, konsekuensi, 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi, ada kasih sayang dan sebagainya tadi. Nah, sekarang next Bu Eka, saya akan meneruskan terhadap penghargaan dan hukuman, di mana hasil pengamatan yang dilakukan oleh konselor ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi penghargaan itu nilainya sama dengan menghukum seseorang, yaitu berjangka pendek, tidak efektif, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan penghargaan itu merupakan menghukum serta memotivasi siswa instruksi. Next. Nah, penghargaan ini tidak harus selalu dengan hadiah. Misalkan saat seorang anak belajar untuk pertama kali, ini contohnya anak saya sendiri Bapak Ibu, di mana dia menghubungkan huruf-huruf dan kata-kata sertanya, jadi bahwa ia dapat membaca, timbul kincir di matanya adalah sebuah senyuman batin. Sangat senang sekali. Cinta waktu pertama kali bisa membaca, semua orang hampir setiap bertemu dengan orang, dia pasti memamerkan, "Mah, aku bisa membaca. Tante, aku bisa membaca. Ayah, aku bisa membaca." Dan setiap ada tulisan di depannya pasti dibaca. Dengan senang, dengan bangga dia sudah bisa membaca. Jadi penghargaan itu tidak selalu berupa hadiah. Nah, anak tersebut begitu gembira ya, bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan yang baru. Kesadaran dan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan lagi. Jadi seperti contoh tadi, Cinta itu anak saya, dia setelah bisa membaca itu dia sangat senang dan bangga sekali dengan dirinya. Setiap hampir ketemu setiap orang, dia selalu memamerkan keahlian barunya itu. Dan yang kedua, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alaminya. Misalkan saya memberikan Cinta tadi pencapaiannya, misalkan saya memberikan sebuah barang seperti dia itu, dia kegembiraan itu akan hilang secara alamiah. Next gue Kak. Nah sekarang sebagai seorang guru, kita tentunya ketika ada murid yang melakukan kesalahan atau tindakan yang akan kita lakukan, itu adalah yang pertama, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak, mengingatkan murid jika akan kesalahannya yang sama di waktu yang sebelumnya, bertanya kepadanya mengapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Jadi tidak langsung kesalahannya seperti itu, mengkritik atau bahkan mendiamkannya. Ini seringkali kita lakukan ya. Kalau kita sudah pegel sekali, akhirnya kita diamkan.
ya wes kamu nggak mau mengerjakan tugas, oke terserah, berarti saya mengurangi nilai kamu. Nah itu mengkritik dan mendiamkannya. Kalau Anda melakukan tindakan-tindakan yang seperti saya sampaikan tadi, mungkin kita akan membuat murid akan menjadi anak yang merasa gagal. Pertanyaannya sekarang, bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid melakukan kesalahan? Saya minta tolong Pak Menteri di itu saja. Pertanyaan adalah apa yang harus kita lakukan ketika ada murid kita melakukan kesalahan? Ini yang sudah saya lakukan berulang. Jadi jawaban ini deskriptif. Ketika anak melakukan kesalahan, sebenarnya tergantung mood saya. Kalau mood saya dari rumah sudah bagus, ya beda dengan kalau mood saya kalau dari rumah itu sudah kakek masalah itu. Nah itu yang kadang kalau dari rumah sudah berbekal masalah, entah masalah itu kesiangan atau bangun kurang sehat dan sebagainya, itu pasti respon saya langsung kadang marah ketika anak itu melakukan kesalahan. Nah, tapi juga kadang ada kalanya saya tidak langsung serta-merta memarahi mereka, tapi lebih ke awalnya bertanya kenapa sampai melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan atau melakukan kesalahan. Nah, jadi kadang saya belum bisa menata hati. Yang sering tapi sudah mulai saya lakukan adalah tidak langsung marahi, lebih ke bertanya, kemudian menenangkan anak itu dulu, atau bahkan menenangkan hati saya dulu. Kadang melihat anak itu saya sudah sebel gitu. Jadi yang pertama menata hati, kemudian melihat anak itu kenapa sih ada salahnya. Kadang kita nggak tahu juga, ternyata dia juga melakukan kesalahan itu bukan atas dasar dia sendiri. Nah itu yang mulai saya lakukan akhir-akhir ini, lebih ke menggali lagi sebenarnya kesalahan ini kenapa. Baru kemudian ada tindakan selanjutnya. Nah itu nanti tergantung masalah itu. Betul, terima kasih Pak Muti atas jawabannya yang sangat menginspirasi kita. Kita sebagai manusia pasti tidak ada yang sempurna ya. Pasti kita ada bad moodnya, kita ada moodnya. Kalau saya bad mood pasti juga anak-anak pasti suka kena bagunya juga. Kalau misalnya saya bad mood dari rumah, pasti kalau misalnya ada sedikit yang ramai saja sudah saya perang gitu. Tapi kalau bad moodnya saya bagus, saya juga gitu mempengaruhi sekali. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang tadi kata Pak Muti, menahan diri, menata hati kita, menata emosi kita. Ya, next slide ya. Nah, yaitu yang kita namakan restitusi. Di mana restitusi ini adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Next. Nah, ciri restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan, jangan sampai terulang kembali. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan, dan yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Kita menawarkan ke peserta didik apa solusinya dari kesalahan yang dia lakukan. Yang keempat, restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri secara intrinsik. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang baik dan berkarakter, bukan tindakan, dan harus fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah untuk menjadi yang lebih benar. Next. Nah, segitiga restitusi, ada 3 langkah yang harus kita lakukan dalam menerapkan restitusi ini, yaitu dinamakan segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar
agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 langkahnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Next, ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, di mana bagian dasar dari segitiga restitusi ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang sedang mencari perhatian adalah anak yang mengalami kegagalan, di mana dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi proaktif, maka yang harus kita lakukan adalah menggunakan kalimat-kalimat. Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa ya. Ibu juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Tidak ada manusia yang sempurna. Apakah kamu berhak merasa seperti itu? Seperti itu contohnya. Next, itu menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, di mana setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan, kita akan menemukan cara-cara yang efektif untuk menemukan kebutuhan tersebut. Misalkan kita menggunakan kalimat-kalimat seperti, padahal kamu bisa kok bisa melakukan hal buruk seperti ini? Kenapa? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kamu patut bangga dengan dirimu sendiri, misalkan seperti itu. Biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, tetapi teori Kornel mengatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru memvalidasi sikap tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Next. Nah, yang terakhir langkahnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, menurut teori kontrol, anak-anak setelah ketika identitas sukses sudah tercapai ya, langkah 1 dan yang langkah 2 tadi adalah validasi tindakan yang salah, maka si anak ini siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Jadi kita menciptakan suatu keyakinan pada anak, di mana mereka akan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Misalkan dengan pertanyaan, apa yang kita pelajari atau kita percaya atau kita sepakati dalam keyakinan kelas sebelumnya, kesepakatan kelas yang sudah kita buat, misalkan apa bayangan kita dalam kelas yang ideal dan sebagainya. Next. Nah, tadi yang terakhir adalah keyakinan kelas. Jadi mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena kalau keyakinan kelas ini adalah dibuat bersama-sama. Tapi kalau peraturan saja biasanya hanya guru saja yang membuat. Kalau keyakinan kelas kita sama-sama murid melakukan sebuah kesepakatan yang harus akan contohnya seperti ini. Guru tugasnya mengajar. Terus misalkan harus datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu dan sebagainya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik dan kembali ke nilai-nilai keyakinan dan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan, itu adalah keyakinan kelas. Nah, itu tadi serangkaian yang sudah kita sampaikan kepada Bapak Ibu guru, di mana sudah kita sampaikan tadi nilai universal, hukuman, penghargaan, 52 dasar, dan menghadapi beberapa anak yang memiliki kesalahan tadi, di mana kita bagaimana cara kita melakukan atau mengatasi permasalahan-permasalahan anak yang saat ini kita hadapi, Bapak Ibu. Jadi menurut Bapak Ibu guru, hal baru apa yang mengubah paradigma yang Anda dapatkan saat ini? Monggo Bu Ana. Yang pertama, ketika ada anak yang melanggar aturan, maka
maka kita tidak langsung menghukum atau menjudgment, namun harus kita telusuri terlebih dahulu. Salah satunya melalui metode restitusi. Kemudian kita juga harus mulai membiasakan diri untuk tidak melakukan hukuman dan juga tidak selalu reward itu tidak selalu harus berupa barang, tapi bisa pengakuan kita itu juga merupakan reward bagi siswa. Terima kasih Bu Dinda. Terima kasih Bu Ana tentang yang sudah disampaikan Bu Ana tadi. Jadi kita menjalankan atau menindak kesalahan murid tadi dengan cara restitusi. Nah, sekarang perasaannya Bapak Ibu bagaimana? Yang muncul dari sesi kita tadi, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik tadi. Pak Hayat, tolong. Terima kasih Pak Hayat. Setelah saya mendengarkan dari awal sampai akhir, perasaan saya muncul bagaimana kalau ada anak yang tidak disiplin dan sebagainya. Akan saya mencoba menerapkan apa yang saya dapat pada sesi-sesi tadi, sehingga anak menjadi disiplin. Dan sebelum ada sesi seperti ini, saya dalam membuat anak menjadi disiplin itu mungkin kurang sesuai dengan apa yang ada di sesi ini. Namun setelah saya mengikuti sesi ini, saya yakin sekali untuk menjadi anak yang bermotivasi baik, berdisiplin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hayam atas yang sudah disampaikan. Pertanyaan selanjutnya, peran anak seperti apakah yang sudah Anda lakukan? Apakah selama ini Anda pernah, Bapak Ibu guru pernah melakukan restitusi yang sudah saya sampaikan tadi, langkah-langkah restitusi, segitiga restitusi tadi, seperti menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan juga membuat keyakinan kelas. Apakah pernah terlakukan sampai saat ini, Bapak Ibu? Silakan. Apa Bu Putri? Saya sebelumnya minta maaf sama Bu Dita, tapi sesinya Bu Dita saya tidak mengikuti. Jadi kalau tadi kan ada yang disampaikan itu perjanjian kelas itu. Keyakinan kelas itu yang sudah saya lakukan. Oke, terima kasih Bu Putri. Tadi sudah pernah melakukan atau membuat kesepakatan kelas ya Bu Putri ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu untuk apa yang sudah kita, misalkan kita sudah sebagai manajer kah, atau kita membuat merasa bersalah kah, atau kita sebagai penghukum atau sebagainya? Pak Ahyan, sebetulnya saya sudah melakukan beberapa hal yang sudah sesuai dengan sesi tadi. Namun saya merasa kurang setelah mendapatkan sesi ini menjadi pelengkap yang arahan-arahan ini, tindakan-tindakan ini untuk menjadi anak disiplin dan menjadi anak yang baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yan. Saya kira diskusi kali ini sudah cukup ya Bapak Ibu. Apakah ada yang ditanyakan sebelum saya mengakhiri dan mengevaluasi diskusi ini? Cukup. Kalau sudah cukup, semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa berjalan, bisa bermanfaat bagi kita semua, memperoleh keberkahan, dan kita bisa menjadi guru yang diimpikan oleh murid, bisa dirindukan oleh murid, dan bisa disenangi oleh murid kita. Kita akan mulai dari diri kita sendiri, dan semua kita dari CGP SMA N 1 Sunda. Saya sendiri, saya mohon maaf jika ada beberapa salah kata. Saya Budita Ferdiana dari kelas 226B. Saya Ibu Lili Lastri dari kelas 226B. Saya Bu Eliri Aga dari kelas 220A. Saya dari kelas 220A. Kami berempat berterima kasih atas terlaksananya diseminasi disiplin positif ini.
Semoga dari apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan membawa perubahan bagi diri kita sendiri khususnya dan bagi sekolah pada umumnya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebas.